dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, saya Rahmadani, saya Sri Mastuti, saya Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan praktik coaching menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahma dan Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dani. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita waktu itu ya, bahwa pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya, menggunakan alur tirta. Oke, sudah tahu semua yang mana itu alur tirta, yang mana? Iya, Bu. Tahu, Ibu. Yang mana Pertama itu ada tujuannya, Bu, kemudian ada identifikasi, Rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, betul sekali. Nah, kalau kita melakukan coaching kan ada harus kompetensi yang harus kita miliki ya. Ada juga yang tahu? kalau kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, betul sekali. Jadi saya harapkan selama praktik coaching nanti 4 alur tirta dan 3 kompetensi coaching ini terpenuhi pada praktik coaching Ibu ya. Oke, jadi saya di sini sebagai observer akan melakukan 3 penilaian ya Ibu ya. Nah, yang pertama itu pra-observasi, yang kedua saya akan melakukan observasi ketika Ibu semua melakukan praktik coaching, dan yang terakhir itu adalah pasca observasi ya. Oke, untuk selanjutnya kita mulai saja praktik coaching kita ya. Iya, Ibu. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, Bu, saya juga sehat. Nah, Bu Rahma, sesuai dengan rencana kita hari ini bahwa Bu Rahma akan menceritakan masalah yang dihadapi oleh Bu Rahma dan bagaimana caranya agar kita bisa menemukan solusinya bersama-sama. Bukan begitu, Bu? Iya, Bu. Iya. Bu Rahma, apa rencana yang ingin Bu Rahma diskusikan hari ini, Bu? Iya, jadi saya berencana Ibu berpendapat atau memberikan suatu masalah Ibu yang saya hadapi sekarang, dan saya berharap dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami sekarang ini, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Memangnya masalah yang dihadapi itu apa, Bu? Iya, jadi begini, Bu. Ada anak wali saya, namanya itu Riki. Nah, Riki ini dalam setiap minggu pasti ada saja alfanya. Dan ketika saya telusuri, ternyata alfanya itu disebabkan karena hal yang menurut saya itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang murid. Misalnya saja karena kecanduan main game, akibatnya Riki ini begadang dan keesokan harinya itu terlambat bangun pagi. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa Riki jarang datang ke sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Jadi masalah yang dihadapi Bu Rahma ini bahwa salah satu siswanya Bu Rahma ini sering alfa datang ke sekolah ya, Bu? Nah, Bu Rahma, kira-kira Bu Rahma pernah mencari tahu tidak alasannya siswanya Bu Rahma ini sering alfa datang ke sekolah, Bu? Iya, kalau mencari tahu, Ibu, saya masih hanya sekadar menanyakan ke temannya saja. Saya belum belum melakukan kegiatan lain selain bertanya seperti itu, Ibu. Nah, menurut Bu Rahma dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Rahma ini ada di posisi berapa dalam pencapaian tujuannya Bu Rahma? Iya, kalau menurut saya, Ibu, skala saya ini masih di skala 5, Ibu, karena belum ada rencana lain selain itu tadi, Ibu. Saya hanya bertanya kepada temannya dalam kelas yang kebetulan memang tetangga dengan Riki. Saya belum melaksanakan rencana-rencana lain untuk mengatasi atau mencari tahu alasan mengapa sebenarnya ini Riki malas datang ke sekolah selain kecanduan game seperti itu, Ibu. Ya, jadi Bu Rahma masih ini ya, Bu ya, masih hanya bertanya ke teman-temannya, Bu ya, belum mencari hal-hal yang lain yang menyebabkan siswanya Bu Rahma ini alfa ke sekolah. Nah, Bu Rahma, ada tidak kelebihan atau kekuatan yang Bu Rahma miliki sehingga Bu Rahma ini bisa membuat siswanya Bu Rahma ini agar kembali aktif ke sekolah, Bu? Iya, mungkin salah satu kelebihan yang saya bisa kemukakan ke Ibu, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya itu mengikuti suatu pelatihan, Ibu. Pelatihannya itu membahas tentang bentuk komunikasi. Nah, bentuk komunikasinya ini dijelaskan ada berbagai macam bentuk komunikasi yang bisa dilakukan, baik itu dengan rekan sejawat, dengan siswa, ataupun dengan petinggi yang ada di sekolah. Jadi mungkin saya bisa mengaplikasikan ilmu yang telah saya dapatkan ini untuk berkomunikasi dengan misalnya dengan orang tua Riki itu sendiri, ataupun misalnya dengan guru BK seperti
Wah, luar biasa sekali ya kelebihan yang Bu Rahma miliki. Mungkin kelebihan yang Bu Rahma miliki ini bisa Bu Rahma manfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang Bu Rahma hadapi sekarang ini. Nah, Bu Rahma, ada tidak hambatan yang Bu Rahma alami terkait masalah yang siswa ini, Bu? Ya, kalau mengenai hambatan, saya terkendala dengan manajemen waktu, Ibu. Seringkali karena misalnya ada tugas dari sekolah, misalnya urusan administrasi sekolah yang harus diselesaikan, biasanya saya tidak terlalu memperhatikan anak wali saya, sehingga misalnya Ricky, saya sulit mengontrolnya, padahal sebagai wali kelas saya memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu penyebab Ricky ini jarang datang ke sekolah. Iya, Bu, terkait kesulitan Bu Rahma dalam memanage waktu, ada tidak solusi yang bisa Ibu lakukan? Ya, jadi mungkin salah satu solusi yang bisa saya lakukan, saya membuat jurnal harian, Ibu. Misalnya saya mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang memang harus saya prioritaskan terlebih dahulu, sehingga semua kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya harus selesaikan dengan tepat waktu, Ibu. Iya, Bu Rahma, jadi kedepannya ada tidak rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan untuk menghadapi masalah Bu Rahma tadi ini, Bu? Ya, jadi pertama mungkin saya harus berkomunikasi atau berkoordinasi dengan guru BK, karena saya harus mencari tahu berapa misalnya jumlah ketidakhadiran Ricky ini. Kemudian rencana kedua, saya akan mengunjungi langsung rumah Ricky ini dan berbicara langsung dengan orang tuanya dan menanyakan penyebab Ricky ini malas ke sekolah itu karena apa. Dan yang ketiga yaitu saya harus menyiapkan dokumen-dokumen penunjang, misalnya dokumennya itu dalam bentuk berapa jumlah kehadiran dan tidak hadirnya Ricky, seperti itu, Ibu. Ya, saya suka sekali rencana-rencana yang dipaparkan oleh Bu Rahma. Sebenarnya Bu Rahma ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya Bu Rahma sendiri, tinggal penerapannya saja, Bu. Nah, Bu Rahma, dari rencana-rencana yang Bu Rahma paparkan tadi, kira-kira ada tidak prioritas yang ingin Bu Rahma dahulukan? Ya, kalau berbicara mengenai prioritas utama saya itu, Ibu, mengenai manajemen waktu. Jadi itu adalah prioritas yang harus memang saya laksanakan, sehingga semua kendala yang saya hadapi ini bisa saya atur sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terlewatkan, seperti itu, Ibu. Kira-kira Bu Rahma, ukuran keberhasilan dari pencapaian Bu Rahma nantinya ini seperti apa, Bu? Jadi menurut saya rencana saya berhasil ini ketika misalnya Ricky sudah tidak pernah alfa datang ke sekolah. Ricky bisa tidak sering misalnya terlalu banyak alfanya di absen. Jadi saya berharap rencana yang telah saya susun tadi ini bisa menyadarkan Ricky bahwa Ricky harus tetap rajin datang ke sekolah, apalagi siswa kelas 9 itu sudah hampir ujian sekolah, seperti itu. Nah, Bu Rahma, kira-kira apa komitmen Bu Rahma agar rencananya Bu Rahma ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya, jadi komitmen saya yang saya tadi paparkan itu bahwa saya memang harus mengatur waktu dengan baik. Yang kedua itu selalu menyiapkan dokumen misalnya daftar hadirnya siswa, sehingga saya bisa menunjukkan bukti nyata kepada orang tua siswa bahwa memang benar-benar anaknya ini sering alfa dan tidak masuk ke sekolah, seperti itu. Ya, Bu. Nah, tentunya dalam menjalankan rencana-rencana kita biasanya kan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kira-kira Bu, siapa yang Ibu mintai bantuan terkait rencananya Ibu nanti ke depannya? Ya, jadi mungkin yang saya akan mintai bantuan itu rekan sejawat tentunya yang mengajar di kelasnya Ricky ini, guru mapel lain, kemudian guru BK, dan tentu orang tua dari Ricky itu sendiri, Bu. Wah, luar biasa sekali ya hal yang ingin dilakukan oleh Bu Rahma. Mungkin tinggal rencana aksinya saja, Bu, yang ditunggu. Nah, semoga siswanya Bu Rahma yang tadinya sering alfa ini datang ke sekolah nantinya akan menjadi rajin ke sekolah, Bu. Amin, amin. Nah, kalau boleh tahu, Bu, bagaimana sekarang perasaannya Bu Rahma setelah kita berdiskusi, Bu? Ya, alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Ibu Sri Astuti, perasaan saya lega. Rasa-rasanya beban yang tadinya banyak sekali di pundak sedikit terangkat karena telah berdiskusi dengan Ibu terkait masalah yang saya alami, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, Bu, saya juga ikut senang bisa membantu Bu Rahma dalam menyelesaikan masalah-masalah Bu Rahma. Nah, Bu Rahma, karena keterbatasan waktu mungkin sampai di sini dulu ya diskusi kita hari ini. Saya tunggu cerita-cerita menarik Bu Rahma setelah Bu Rahma bisa menerapkan rencana-rencana aksinya Bu Rahma tadi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Sampai di sini dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses coachingan Ibu Sri Astuti dan Ibu Rahma lakukan berjalan dengan sangat lancar ya, di mana tergambar dari alur ceritanya ya, semua tergambar mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Nah, sebelum tadi coaching, saya memberitahukan ya bahwa dalam proses coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi oleh coach dan coaching. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh, di mana telah terlihat ya antara Ibu Sri Astuti dengan Ibu Rahma karena saling menghadirkan kesadaran penuh, yang mana Ibu Sri Astuti memberikan pertanyaan dan Ibu Rahma menjawabnya dengan penuh. Kemudian juga mendengarkan aktif ya, di mana Ibu Rahma, Ibu Sri Astuti ya sebagai coach ini mendengarkan aktif masalah-masalah yang dipaparkan oleh Ibu Rahma. Dan yang terakhir itu adalah pertanyaan yang berbobot. Ya, saya luar biasa sekali kepada Ibu Sri Astuti karena mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu hasil catatan saya sebagai observer. Oke, kalau begitu bagaimana nih perasaan Ibu berdua setelah mengikuti atau mempraktikkan hasil coaching ini? Kalau saya sendiri sih Bu, alhamdulillah saya sangat senang bisa membantu Bu Rahma ini dalam menyelesaikan masalah-masalahnya, di mana Bu Rahma tadi ini bisa menemukan solusi-solusinya sendiri terkait masalah yang dihadapi Bu Rahma, yaitu masalahnya Bu Rahma tadi ini, siswanya Bu Rahma ini sering datang ke sekolah. Alhamdulillah setelah proses diskusi tadi ini, Bu Rahma bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Seperti itu. Dari coaching sendiri? Iya, alhamdulillah dari kegiatan tadi Ibu saya cukup merasa lega, bahagia karena masalah saya bisa saya diskusikan dengan Ibu Sri Astuti, dan Ibu Sri Astuti memang telah mengarahkan saya untuk mencari jawaban atau solusi dari masalah yang telah saya kemukakan tadi terkait dengan siswa saya Ricky yang jarang ke sekolah. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau begitu kita dapat simpulkan bahwa proses coaching yang selama ini kita terima di sekolah itu sangat berbeda ya. Ternyata proses coaching itu memiliki alur-alur ya. Ternyata bukan cuma hanya memeriksa perangkat pembelajaran atau melihat kita mengajar dalam kelas. Ternyata tidak seperti itu Ibu ya. Oke, proses coaching yang nyata itu ada seperti yang Ibu tadi lakukan, seperti itu. Oke, dan saya berharap proses coaching ini dapat Ibu terapkan di sekolah ya. Bukan cuma hari ini yang kita praktekkan, seperti itu. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dani, bisa minta waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Ibu Sri. Boleh kok Bu. Ada apa nih, sepertinya dari gaya-gayanya ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, saya ingin membicarakan permasalahan yang terjadi di kelas saya Bu. Gimana siswa saya ini Bu, ada beberapa yang belum fasih membaca Bu, sehingga proses belajar mengajar ini jadi terkendala Bu di kelas. Itu ya. Kalau begitu ada yang bisa saya bantu atau apa yang kita harapkan dari percakapan hari ini? Saya berharap setelah kita melakukan percakapan ini, saya bisa menemukan solusi-solusi agar masalah saya di kelas ini Bu bisa teratasi Bu. Oh, seperti itu. Nah, untuk mengenai masalah yang Ibu Sri hadapi ini, sepertinya saya mau tahu situasi ideal seperti apa nih yang Ibu Sri harapkan di pertemuan atau di percakapan hari ini. Saya berharap setelah diskusi ini ada hal-hal yang saya dapatkan untuk menemukan solusi-solusi dari masalah yang saya hadapi Bu, sehingga masalah yang saya hadapi terkait siswa yang kurang pasti membaca ini Bu bisa saya atasi di kelas saya Bu. Oh, siswa kurang pasti membaca Ibu ya. Kira-kira selama proses Ibu mengajar dalam kelas, ada tidak yang Ibu dapatkan kira-kira penyebab dari murid ini masih kurang pasti membaca seperti itu? Kalau saya dari informasi dari temannya sih Bu, memang anaknya ini memang malas belajar di rumah Bu, dan juga di kelas ini siswa saya ini Bu kurang memperhatikan pelajaran di kelas Bu. Sebelumnya ini satu orang atau beberapa orang Bu siswanya yang kurang pasti ini? Beberapa orang Bu. Beberapa orangnya Bu. Kalau misalnya Bu ya, ada skala 0 sampai 10. Posisi Ibu untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu ingin capai itu berada di posisi berapa? Saya merasa ada di posisi 6 sih Bu, karena saya merasa ini belum berhasil Bu untuk membuat saya ini fasih membaca Bu. Oh, seperti itu. Jadi saya boleh menyimpulkan kalau ada beberapa murid di kelas Ibu ini belum pasti membaca, sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas Ibu Tuti ini terkendala ya Bu ya. Sehingga siswa menyebabkan kurang antusias karena adanya kendala ini. Kalau boleh tahu, ada tidak kekuatan atau kelebihan yang Ibu Sri Astuti ini miliki agar murid yang Ibu ingin capai ini, yaitu fasih membaca itu dapat terwujud?
Ada sih Bu, saya kan lumayan bisa iptek Bu, Oke. dikit sih. Mm-mm. Ya mungkin itu bisa saya manfaatkan Bu untuk mencari berbagai media, metode-metode atau teknik-teknik yang menarik agar siswa saya ini bisa fasih dalam membaca Bu, seperti itu. Oh seperti itu. Boleh tuh Bu, kalau kita aktif atau kita mampu di bidang iptek itu sangat membantu. Cuman kalau terkait media ataupun mode-mode pembelajaran, kira-kira kalau kita menerapkannya itu ada tidak kendala yang Ibu temui? Iya ada sih Bu, karena kan salah satunya itu faktor jaringan Bu, karena kan di tempat saya mengajar itu kan memang jaringannya itu kurang bagus Bu, sehingga saya ini sulit mencari teknik-teknik atau media yang bagus untuk siswa saya Bu. Seperti itu Bu. Kira-kira ada tidak solusi yang Ibu bisa lakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Mungkin saya bisa mencari jaringan di tempat lain Bu, di mana jaringannya itu lebih bagus dibandingkan di tempat saya. Tapi dalam tempatnya itu masih dalam kawasan sekolah tidak? Iya, Masih ya? Oh iya. Terus kira-kira apa nih rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang diinginkan itu? Yang pertama Bu, mungkin saya akan membuat buku absen literasi Iya. agar saya bisa mengontrol yang mana siswa saya yang sudah rutin membaca dan mana siswa saya yang belum rutin membaca. Dan yang kedua, mungkin saya bisa menyuruh siswa saya yang sudah lancar membaca ini Bu untuk membaca materi atau teks yang dibacakan ke hadapan teman-temannya supaya siswa yang kurang fasih membaca ini bisa mendengarkan apa yang dibacakan oleh temannya. Wah, luar biasa sekali loh Bu ini terkait solusi yang Ibu Sri Astuti ini rencanakan ya. Sebenarnya sih kalau terkait yang Ibu paparkan tadi ini Ibu sih boleh loh menyelesaikan masalahnya itu yang terkait siswa masih kurang fasih membaca. Ibu juga bisa mempraktikkan itu. Namun adakah prioritas yang ingin Ibu dahulukan dulu dari ketiga rencana tadi itu Ibu ya? Iya ada 3. Oke. Ada yang lebih prioritas? Yang saya prioritaskan Bu, mungkin saya akan mendahulukan membuat absen literasi Bu. Kenapa saya mendahulukan itu? Karena agar saya bisa mengontrol siapa-siapa siswa saya ini yang sudah aktif membaca dan siapa yang tidak, sehingga seluruh siswa saya ini bisa rutin dalam membaca. Oh iya, betul sekali tuh Bu ya. Kita bisa mengontrol berdasarkan hasil absen-absen itu. Nah, kapan nih kira-kira Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas? Mungkin minggu depan sudah bisa Bu, minggu depan. Dalam jangka waktu berapa lama tuh? Kalau jangka waktunya sih Bu, saya tidak mempunyai jangka waktu tertentu karena pokoknya sampai siswa saya ini semuanya pasti membaca. Oh betul Iya. sekali, luar biasa ya. Kalau begitu, apa nih kriteria yang dikatakan bahwa kita Ibu Sri Astuti ini setelah berhasil melaksanakan rencana aksi yang tadi itu? Keberhasilannya itu Bu, jika siswa saya ini seluruhnya sudah pasti membaca sehingga tidak menghambat proses belajar mengajar di kelas saya. Seperti itu. Ada tidak komitmen Ibu dalam menjalankan rencana ini? Mungkin besok minggu depan saya sudah menjalankannya. Pokoknya Bu, saya harus konsisten untuk menjalankan semua rencana-rencana yang telah saya paparkan tadi. Ya, kan Ibu Tuti tadi setelah memaparkan rencana-rencananya, kalau Ibu Tuti sendiri yang melaksanakannya kan pasti akan menuai hambatan. Ada tidak yang bisa membantu Ibu di sekolah? Ya mungkin saya akan mencari tahu atau menggali informasi dari rekan guru yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah. Saya meminta masukan dari mereka bagaimana caranya agar siswanya itu berbagi pengalamannya bagaimana caranya siswanya itu bisa fasih dalam membaca Bu. Oke, betul sekali ya, karena kalau kita akan punya masalah, alangkah baiknya kalau kita bersharing dengan guru lain. Seperti yang kita lakukan sekarang kan Ibu Sri Astuti. Oke, saya yakin Ibu Tuti ini bisa menjalankannya dengan baik ya. Saya berharap Ibu Tuti bisa berhasil loh. Ya, terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya Bu mendengarkan cerita saya Bu. Iya, sama-sama. Senang juga berdiskusi dengan Ibu Tuti. Jadi kapan nih kita bisa ngobrol-ngobrol kembali lagi? Ya mungkin setelah rencana saya ini berhasil Bu, mungkin kita bisa ngobrol kembali. Oke, terima kasih. Good luck ya Ibu Tuti Iya, ya. Bu. Iya, oke. Terima kasih loh sudah diundang Iya, Bu. untuk Sama-sama. apa ini bercakap-cakap. Ya, sama. saja mengucapkan banyak terima kasih Bu ya karena sudah mendengarkan saya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Astuti. Waalaikumsalam Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rahma. Ya, apa kabar nih hari ini? Sepertinya dari raut wajahnya ada yang ingin disampaikan hari ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat Bu. Iya nih Bu, saya lagi galau karena harus supervisi akademik.
Saya butuh pencerahan Bu, boleh minta waktunya sebentar tidak? Iya, tentu saja boleh. Jadi hari ini kita akan mencoba berdiskusi dengan gaya obrolan yang santai saja ya Ibu. Iya Bu, terima kasih loh atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Ini juga merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bisa berdiskusi dengan Ibu Dani hari ini. Jadi apa yang Ibu Dani ingin obrolkan pada kesempatan hari ini? Jadi saya ingin ada pencerahan Ibu untuk lebih bisa percaya diri lagi untuk menghadapi supervisi nanti Bu ya, dalam waktu dekat ini. Saya juga bisa mendapatkan terkait solusi ya, bisa menyelesaikan perangkat pembelajaran saya secara lengkap karena kebetulan minggu depan itu saya akan supervisi prakarya Ibu. Iya, jadi masalah Ibu Dani ini terkait supervisi yang akan dilaksanakan. Saya kira Ibu Dani ini guru matematika ya. Kenapa yang disupervisi nanti jadi guru prakarya Bu Dani? Nah itu dia Bu. Jadi gini ceritanya, guru yang sebelumnya diamanahkan untuk menjadi guru prakarya itu mutasi ke sekolah lain. Jadi bagian kurikulum itu memberikan amanah kepada saya untuk mengambil alih mata pelajaran tersebut. Seperti itu Ibu. Oke. Kalau saya lihat berarti Ibu Dani ini memiliki kelebihan sendiri sehingga bisa diberi jabatan walaupun bukan guru mapelnya ya. Iya. Karena saya lihat Ibu Dani guru matematika tetapi diberikan amanah untuk mengajar prakarya. Saya lihat Ibu Dani ini kan karakternya selalu percaya diri. Apa yang membuat Ibu Dani sampai kurang rasa percaya dirinya? Amin. Oke, terkait yang tadi itu Bu ya, karena kan sepertinya kenapa saya diamanahkan untuk membawakan mapel ini ya Bu ya, mengajarkan guru yang sebelumnya, karena kan matematika dengan prakarya memiliki keterkaitan Bu ya, dalam hal misalnya perhitungan lah. Oke, terkait kenapa saya kurang percaya diri, jadi sebenarnya saya ini Bu, sementara mengikuti PPG dalam jabatan Bu, jadi saya tidak sempat melengkapi administrasi pembelajaran kayak RPP dan sebagainya. Terus saya juga merasa khawatir karena kalau misalnya saya tidak berhasil dalam supervisi ini, karena bagaimanapun juga ini kan merupakan tanggung jawab saya Bu ya, seperti itu. Pendapat Ibu Dani yang tadi Ibu Dani kemukakan memang benar. Terlihat lagi bahwa memang Ibu Dani lagi sibuk-sibuknya ini mengikuti PPG. Iya. Tetapi pasti adalah kelebihan yang Ibu Dani miliki sehingga saya rasa masalah ini dapat Ibu Dani selesaikan. Ada tidak kelebihan dari Ibu Dani? Iya Bu, sebenarnya nih saya mampu nih untuk melakukan supervisi ini, cuman saya hanya terkendala waktu saja Bu. Sebenarnya saya bisa kok mengontrol semuanya, menyiapkan ini, cuma itu saja waktunya itu Bu agak susah. Karena kan kita ketahui sama-sama Ibu ya, karena kalau kita mengikuti PPG itu kan seharian full ya di depan laptop seperti itu Bu. Nah itu saya yang menjadi kendala saya. Ya, saya juga pernah mengalami Bu, dan memang kenyataan mengatakan bahwa ketika kita mengikuti PPG, kita harus berada benar-benar di depan laptop seperti itu. Kira-kira selain kendala waktu, ada tidak kendala yang Ibu Dani rasakan selama ini untuk menghadapi masalah yang Ibu Dani tadi paparkan ke sana? Nah ada Bu, makanya saya ini mengambil Bu Rahman nih, sampai untuk bagaimana caranya Ibu bisa memberikan saya solusi, kita sama-sama ya Bu ya, bersharing terkait kendala saya. Adapun kendala saya itu yang pertama itu saya belum akrab Bu dengan guru prakarya lain di sekolah ini, sehingga saya merasa kesulitan untuk berdiskusi bersama mereka. Selain itu juga saya terkendala dengan sarana karena itu print saya rusak Bu, jadi terkendala waktu, terkendala dengan saya tidak punya teman sharing, dan yang terakhir itu print, seperti itu Bu. Jadi ada 3 kendala besar yang Ibu hadapi sekarang ya, mengenai kendala waktu, tidak ada guru prakarya yang Ibu Dani kenal, dan yang ketiga tadi Print. Iya. Jadi kalau saya bertanya, memangnya kenapa jika Ibu Dani punya teman prakarya yang akrab dengan Ibu Dani, apa yang Ibu harapkan jika Ibu Dani punya teman dekat dari guru prakarya? Ya, saya ingin mendapatkan masukan-masukan seperti Bu, karena kan kalau kita sesama guru prakarya kan akan memberikan arahan atau membantu kita kalau kita membuat perangkat pembelajaran itu seperti apa, seperti ini. Jadi saya lebih terarah seperti itu Bu. Ya, kebetulan kan ini kan bukan mapel pengampu saya Bu ya, jadi pasti saya butuh seseorang sebagai tempat sharing seperti Iya, benar sekali. Walaupun misalnya kegiatan sharing memang harus benar-benar kita bisa apresiasi atau lakukan dengan baik, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita menyusun misalnya mapel kita saja, kita harus berkolaborasi atau saling berbagi dengan
teman-teman yang Iya, lain, betul apalagi Bu Dani ini mata pelajarannya sangat berbeda, tapi memang ada kaitannya ya. Ada kok Bu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira situasi seperti apa yang Ibu bisa lakukan, Ibu Dani bisa lakukan untuk mengelola waktu, mempersiapkan administrasi pembelajaran? Oke, kalau terkait mengelola waktu ya sepertinya saya harus membuat agenda nih Bu, skala prioritas yang mana harus saya dulukannya antara membuat perangkat pembelajaran dengan PPG yang saya ikuti tadi itu. Kemudian terkait administrasi mungkin saya harus lebih aktif mencari referensi di internet dan juga boleh bekerja sama dengan guru prakarya lainnya di komunitas NGP mungkin seperti itu Bu. Iya. Ya luar biasa sekali ternyata rencana-rencana yang telah Ibu susun sebenarnya Ibu Dani susun. Nah kira-kira dari rencana yang telah Ibu tadi susun itu kira-kira apa tujuannya? Apa tujuan dari rencana yang Ibu telah susun itu? Oke, untuk mencapai tujuan yang saya rencana yang paparkan tadi, saya yang pertama yang harus saya lakukan itu adalah membuat agenda kegiatan ya Bu. Jadi saya lebih terarah dulu yang mana kegiatan yang harus saya dahulukan dulu terlebih dahulu. Kemudian terkait untuk sharing dengan teman MGMP mungkin saya akan menghubungi mereka ya Bu ya, dengan bantuan teman-teman yang lain juga supaya saya bisa mencari referensi seperti itu. Kemudian setelah saya menghubungi mereka mungkin saya menetapkan waktu kapan bertemu dan berkolaborasi sehingga bisa membantu saya untuk merampungkan perangkat pembelajaran yang akan saya lakukan seperti itu. Kemudian terkait print lagi itu Bu ya, mungkin saya akan menggunakan print di sekolah Bu ya, karena print di rumah belum baik seperti itu ya. Ternyata selain punya masalah, Ibu Dani sebenarnya sudah memiliki solusi dari masalah-masalah Ibu Dani. Cuman saya agak bingung bagaimana saya harus berbuat, makanya saya panggil Bu Rahma. Alhamdulillah. Iya. Suatu kehormatan bisa berbagi masalah dengan Ibu. Jadi kira-kira strategi Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi itu seperti apa Ibu? Mungkin di sela-sela waktu kegiatan PPG saya Bu ya, katakan kalau dalam seminggu itu kan pasti kegiatan PPG ada liburnya ya kan Bu ya, seperti yang Ibu Rahma pernah lakukan. Kemudian karena dengan memanfaatkan waktu itu saya bisa merampungkan pembelajaran, maksudnya perangkat pembelajaran saya Bu ya, agar nanti ketika akan supervisi akademi akan dilaksanakan, saya tidak keteteran atau kewalahan begitu Bu. Ya. Rencana dan solusi yang Ibu Dani ini paparkan ke saya tadi itu sudah luar biasa, sudah sangat luar biasa Ibu. Kira-kira kalau ini saya bertanya waktu ya, kira-kira waktu yang dibutuhkan Ibu Dani ini untuk merampungkan semua rencana yang Ibu Dani telah paparkan tadi kira-kira berapa lama Ibu? Saya pikir sih saya butuh waktu dalam 1 minggu deh Bu, karena kan supervisi akan dilakukan di minggu berikutnya seperti itu. Apakah Ibu yakin akan berhasil dari durasi 1 minggu yang telah Ibu rencanakan tadi? Saya yakin kok Bu, karena berdasarkan yang tadi rencana yang akan saya lakukan yaitu membuat agenda, menghubungi teman prakarya yang di komunitas MGMP dan juga terkait print ya, sepertinya semuanya bisa saya jangkau dalam waktu 1 minggu itu. Amin Ibu. Ya. Jadi kalau dari skala, misalnya ada skala ya Bu, dari 0 sampai 10, keyakinan Ibu dari rencana itu sudah di skala keberapa itu angkanya? Kalau saya sih yakinnya sih di skala 9 ya. Maunya sih 10 Bu, tapi ya kita kan manusia tidak yang sempurna Bu ya. Jadi target saya itu di skala 9 seperti itu Bu. Oke Ibu. Nah selanjutnya bagus sekali rencana dan solusi yang Ibu tawarkan dari masalah yang Ibu tadi paparkan. Kira-kira Ibu sudah paham tidak apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan komitmen yang telah Ibu kita obrolkan tadi Ibu? Oke, kalau terkait komitmen sih mungkin mulai malam ini Bu ya, saya akan membuat agenda yang tadi itu ya. Kemudian juga malam ini juga saya akan menghubungi teman-teman dalam komunitas prakarya itu, siapa tahu ada yang bisa membantu saya seperti itu. Kira-kira ada tidak Ibu yang bisa membantu Ibu dari rencana-rencana yang telah Ibu paparkan tadi? Ya itu tadi guru-guru prakarya mungkin dari sekolah saya sendiri kira-kira ya Bu ya, dengan bantuan mungkin teman yang dekat dengan guru prakarya bisa menjadi penghubung atau juga dengan kepala sekolah seperti itu, dan juga teman-teman di MGMP di sekolah lain seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Jadi dari percakapan kita yang kita lakukan ini ada tidak yang Ibu dapatkan? Wah, luar biasa sekali, saya jadi tercerahkan Bu. Jadi saya harus tahu, jadi saya
jadi tahu harus berbuat apa. Seperti tadi yang saya paparkan, saya pertama harus membuat agenda dulu supaya kegiatan-kegiatan saya antara di sekolah dengan PPG itu lebih terarah. Kemudian untuk terkait administrasi pembelajaran bisa bekerja sama dengan guru mapel prakarya ya, baik di sekolah maupun di sekolah lain. Kemudian terkait sarana, kan ada sekolah yang bisa membawahi itu. Oke, seperti itu Bu. Ya Bu, mantap sekali Bu. Jadi bagaimana nih saya bisa mengetahui keberhasilan Ibu dalam supervisi dan kegiatan PPG yang Ibu jalani sekarang? Kira-kira waktu yang kita gunakan kira-kira kapan ya Ibu bisa untuk mengobrol-ngobrol lagi? Oh iya Bu, saya sangat setuju Bu. Mungkin setelah saya supervisi Bu ya, mungkin 2 minggu ke depan mungkin Bu. Iya. Ya Ibu, saya tunggu kabar baiknya dan saya berharap semua rencana yang telah Ibu susun tadi itu memang aksi nyatanya bagus dan Ibu bisa berhasil melewati segala kendalanya Ibu. Iya, waalaikumsalam. Iya, tunggu dulu. Iya, terima kasih Bu ya atas waktu yang diberikan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rahma nih atas waktunya, sudah bisa memberikan saya solusi. Saya lebih tercerahkan lagi. Terkait ngobrol-ngobrolnya itu mungkin saya akan chat Ibu ya di WA kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membicarakan apakah supervisi saya sudah berhasil atau seperti apa. Ya, Ibu. Saya tunggu kabarnya dan saya juga bahagia hari ini bisa berdiskusi dengan Ibu dan saya berharap semoga Ibu sukses, semua masalahnya terselesaikan dan Ibu bisa lulus PPG tahun ini. Amin, amin ya Allah. Terima kasih loh Ibu Rahma Iya, atas sama-sama waktunya. Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.